don't ever slow up, no I don't take shit, I got no. Melansir info dari Football Talent Nealis, ayah Zijustra punya akar dari Bandung, Jawa Barat, dari pihak ibu. Seperti anak Belanda kebanyakan, Zijustra bercita-cita menjadi pemain sepak bola profesional dan sejak usia belia tekun belajar di akademi-akademi kesebelasan negeri Tulip. Ia mengawali karirnya di dunia sepak bola dengan bergabung bersama AS Alkmaar. Pada 2019, Zijustra hijrah ke Akademi AFC 018 Amsterdam. Mauro Zijustra diberi kepercayaan untuk tampil lebih banyak di AFC 018 Amsterdam di berbagai kelompok umur seperti U17 dan U18. Penampilannya mulai memudar tatkala memperkuat AFC 018 U18 pada musim 2021-2022 yang jadi awal mula namanya sampai ke telinga penikmat sepak bola Indonesia. Di musim tersebut Mauro sukses mengemas 18 gol dan 11 assist namun ditempatkan di posisi gelandang serang sebagai alternatif. Di posisi itu ia membukukan 12 gol dan 5 assist dari 9 laga yang dilakoninya yang menunjukkan ia tidak hanya cocok dipasang sebagai penyerang tengah. Perjalanan karir Zijustra yang baru seumur jagung kemudian berlanjut ke Akademi NEC Nijmegen yang mengajaknya bergabung pada 2022-2023 lalu. Berbeda dengan di musim lalu bersama AFC 018 Amsterdam, ia belum mendapatkan menit bermain yang banyak namun wajar karena dimasukkan dalam tim U21. Musim lalu Zijustra hanya memberikan kesempatan main di 7 laga. Dari ke-7 laganya di semua kompetisinya itu, ia mengemas 3 gol. Ia hanya diberikan kesempatan main penuh selama 90 menit di 2 laga divisi 2 musim gugur U21 kontra FC Den Bosch U21 dan Vitesse Arnhem U21. Meski belum menjadi pilihan utama di skuad asuhan Jeffrey Leiwakabesi, Mauro tampil gemilang di laga melawan VVV Venlo U21. Di laga tersebut ia mencetak 3 gol alias hat-trick dan menjadi pahlawan kemenangan penembakan. Andai masuk dalam proyek naturalisasi timnas Indonesia, Mauro Zijustra akan menjadi prospek yang luar biasa dengan postur tinggi 187 cm. Usianya yang masih muda pun bisa membuatnya masuk ke dalam berbagai level skuad. Transisi otomatis dan adaptasinya dengan skuad Shin Taeyong akan semakin lancar. Pemain asal Belanda, Mauro Zijustra jadi pemain keturunan terbaru yang dikabarkan akan naturalisasi untuk timnas Indonesia. Minimnya pilihan untuk posisi pemain depan di tim Garuda jadi salah satu alasan kenapa sang wonderkid 19 tahun asal Belanda dikaitkan dengan skuad asuhan Shin Taeyong. Rafael Struijk sudah dinaturalisasi namun terlalu bergantung padanya tentu bukanlah langkah yang bijak. Ia baru berusia 20 tahun dan meski sudah menunjukkan penampilan menjanjikan dari 2 pertandingan di FIFA Matchday Juni 2023 lalu, Struijk masih terlalu muda. Lagi pula penggawa Ado Den Haag tersebut bukanlah seorang striker murni mengingat posisi terbaiknya adalah penyerang sayap kiri. Itulah kenapa sosok Zijustra dibutuhkan untuk dipanggil ke timnas Indonesia. Mauro Zijustra lahir di Belanda pada 9 November 2004 dari ibu asal Belanda dan ayah berdarah Indonesia. Timnas Indonesia sukses meraih medali emas usai menang atas Thailand dengan skor 5-2 pada 16 Mei silam. Namun, laga tersebut sempat diwarnai perkelahian hebat di antara pemain hingga ofisial kedua tim. Atas tindakan insiden tersebut Titan Agung Bagus Fauzi, Komang Teguh Trisnanda, dan Taufani Muslihuddin mendapat sanksi larangan tampil pada 6 pertandingan yang diakui oleh AFC. Selain itu, ketiga pemain tersebut juga harus membayar denda. Tentu, hukuman tersebut sangat merugikan ketiga pemain itu. Mengingat sebentar lagi bakal bergulir kualifikasi Piala Asia U23 2024 yang berlangsung pada 4 hingga 12 September 2023 mendatang. Dengan hukuman tersebut, membuat Titan Agung Bagus Fauzi, Komang Teguh Trisnanda, dan Taufani Muslihuddin dipastikan gagal tampil di kualifikasi Piala Asia U23 2024. Lalu siapa saja calon pengganti ketiga pemain tersebut untuk timnas Indonesia di ajang kualifikasi U23 2024? Shin Taeyong tampaknya tidak akan ambil pusing. Pasalnya Indonesia memiliki kedalaman skuad yang cukup baik. Di posisi yang ditinggal Komang Teguh, Shin Taeyong masih memiliki cadangan pemain di sektor pertahanan.
Sosok Elkan Bagot diprediksi akan dimainkan Shin Tae-yong di sektor pertahanan timnas Indonesia. Sementara itu, di posisi Taufani Muslihuddin, dapat diisi sosok Ivar Jenner. Ajang kualifikasi Piala Asia U23 2024 dapat menjadi ajang pembuktian bagi Ivar Jenner sejak dinaturalisasi pada bulan Mei lalu. Lalu, di posisi Titan Agung dapat digantikan oleh Rafael Struijk. Rafael Struijk juga berhasil tampil mengesankan pada FIFA Matchday Juni 2023. Bahkan Rafael Struijk juga dapat melepaskan sekali tembakan yang membuat kiper Argentina, Emiliano Martinez jatuh bangun. Sehingga, Rafael Struijk kemungkinan akan dimainkan Shin Tae-yong di sektor penyerangan timnas Indonesia. Namun sekarang pertanyaannya, apakah pemain-pemain abroad tersebut bisa tampil di ajang kualifikasi Piala Asia U23 2024? Jawabannya bisa, karena kualifikasi Piala Asia U23 2024 berbarengan dengan agenda FIFA Matchday September yang bergulir pada 4 hingga 12 September 2023. Pemain-pemain abroad Indonesia bisa mentas terlebih dulu bersama Timnas Indonesia Senior pada 5 atau 6 September 2023. Kemudian, Ivar Jenner dan kawan-kawan memperkuat Timnas Indonesia U23 kontra Taiwan pada 9 September 2023, dan Turkmenistan pada 12 September 2023. Sebagai informasi, Timnas Indonesia U23 tergabung di grup G kualifikasi Piala Asia U23 2024 bersama Turkmenistan dan Taiwan. Nantinya, hanya juara grup yang otomatis lolos ke Piala Asia U23 2024 yang dilangsungkan di Qatar tahun depan. Berstatus sebagai tuan rumah, tentu Timnas Indonesia berpeluang untuk lolos ke putaran final Piala Asia U23 2024. 3 pemain Timnas Indonesia mendapat hukuman AFC buntut kericuhan pada final SEA Games 2023 melawan Thailand. Dengan begitu, Shin Tae-yong harus mencari pengganti 3 pemain tersebut untuk ajang kualifikasi Piala Asia U23 2024. Namun siapakah pemain yang cocok untuk menggantikan Titan Agung Bagus Fauzi, Komang Teguh Trisnanda, dan Taufani Muslihuddin? Seperti diketahui, Titan Agung Bagus Fauzi, Komang Teguh Trisnanda, dan Taufani Muslihuddin dipastikan gagal tampil di ajang kualifikasi Piala Asia U23 2024. Hal tersebut dipastikan setelah ketiga pemain tersebut mendapat hukuman dari AFC buntut kericuhan di final SEA Games 2023. Pelatih asal Korea Selatan itu menerapkan latihan dengan intensitas tinggi sebanyak 3 kali sehari selama pemusatan latihan. Naik turun tangga biasanya dilakukan pada pagi hari untuk meningkatkan kekuatan otot kaki dan daya tahan kardiovaskular. Latihan berat yang diberikan Shin Tae-yong selanjutnya yaitu menyajikan skipping. Latihan yang satu ini biasanya diterapkan pada pagi hari bersama dengan naik turun tangga. 2 menu latihan tersebut termasuk latihan strength endurance. Dengan melakukan skipping dan naik tangga, pemain Timnas Indonesia diharapkan memiliki fisik dan kelincahan yang jauh lebih baik lagi. Di waktu sore hari, sajian menu latihan Shin Tae-yong ditambah menggunakan bola. Latihan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan bertahan dan menekan lawan. Pola latihan nantinya pemain akan dibagi menjadi 2 kelompok yang saling berhadapan. Kelompok yang memiliki bola harus mengoper bola dengan cepat dan akurat, sementara kelompok yang tidak memiliki bola wajib mencoba merebut bola dengan cara pressing. Shin Tae-yong juga memberikan menu latihan berupa gym atau angkat beban. Latihan ini biasanya dilakukan pada malam hari dan ditujukan kepada seluruh anak asuhnya di Timnas Indonesia. Menurutnya, angkat beban menjadi hal yang penting, mengingat sepak bola begitu menuntut fisik. Dengan melakukan gym, badan pemain pun dinilai akan menjadi lebih kuat. Saya bercerita apa adanya saja ya. Ada 3 hal. Pertama, memang kurang mental profesionalnya. Kedua, masalah makan. Ketiga, enggak ngerti weight training, kata Shin Tae-yong kala hadir di podcast Deddy Corbuzier. Weight training untuk menguatkan badan, maksudnya main bola kan pasti main body. Bakal banyak menabrak, benturan, harus keras mainnya. Kalau enggak punya body yang kuat, kita enggak bakal bisa mengeluarkan kemampuan terbaik kita. Saat saya baru datang, banyak pemain Indonesia tidak tahu soal weight training, imbuh Shin Tae-yong. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong merupakan sosok pelatih yang dikenal paling tegas, disiplin dan profesional dalam segala hal. Ia selalu memperhatikan pola makan, fisik, dan teknik bermain dari skuad Garuda.
Soal latihan, Shin Tae-yong selalu memberikan menu dan pola latihan yang terbukti efisien dalam meningkatkan performa pemain.